Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada video kali ini. Saya akan membahas mengenai materi pertemuan ke-14, yaitu mengenai Project Stakeholder Management. Dan tidak lupa saya mendoakan semoga kita semua terhindar dari dampak dari virus COVID-19 dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita mulai. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang, kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Nah, stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Jadi di sini disebutkan bahwa stakeholder itu pihak-pihak yang terkait, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu dia mempengaruhi ataukah dipengaruhi oleh proyek. Nah, dalam stakeholder management berdasarkan buku PMBOK, Project Management Body of Knowledge, edisi kelima, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Nah, kapan diidentifikasi? Itu pada saat project charter dibuat. Nah, itu dibuatkan atau diidentifikasi, dianalisa stakeholdernya. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Nah, stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Jadi sudah disebutkan bahwa stakeholder tadi bisa berperan secara aktif maupun tidak aktif, langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi ataupun dipengaruhi. Itu semua termasuk ke dalam stakeholder. Tujuannya dibuatkannya stakeholder adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh suatu proyek, untuk menganalisis harapan pemangku kepentingan atau stakeholder, dan untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam keputusan proyek sepanjang masa proyek. Nah, manajer proyek dan timnya harus memiliki dialog yang baik dengan stakeholder, bermacam-macam stakeholder ini, dan mengatasi masalah yang terjadi untuk memastikan kepuasan si stakeholder. Nah, proyek seringkali menyebabkan perubahan dalam organisasi. Dalam beberapa orang mungkin kehilangan pekerjaan ketika proyek selesai. Misalnya, proyek mungkin membuat sistem baru untuk membuat beberapa pekerjaan menjadi usang atau tidak dilakukan. Atau proyek mungkin mengakibatkan pekerjaan outsourcing ke grup eksternal untuk membuat organisasi lebih efisien. Nah, manajer proyek mungkin dipandang sebagai musuh oleh stakeholder ini, dan si stakeholder lain yang terkena dampak negatif terhadap keputusan tadi. Sebaliknya, beberapa orang mungkin melihat manajer proyek sebagai sekutu atau teman, jika mereka memimpin proyek yang membantu meningkatkan keuntungan, menghasilkan pekerjaan baru bagi mereka, meningkatkan gaji untuk stakeholder ini. Nah, bagaimanapun, apapun kondisinya, manajer proyek harus belajar untuk mengidentifikasi, memahami, dan bekerja dengan berbagai macam stakeholder. Ada beberapa contoh stakeholder proyek. Yang pertama ada sponsor. Sponsor ini adalah pemilik. Dalam konteks sebagai kontraktor, sponsor adalah manajemen perusahaan.
Terus yang kedua, ada customer dan user. Merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contohnya, jika proyek itu pembangun apartemen, maka customer-nya atau user-nya adalah pembeli apartemen. Yang ketiga adalah seller atau penjual. Nah, merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Ada dua konteks. Dalam konteks owner, maka seller ini adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung. Itu dalam konteks owner. Tapi dalam konteks kontraktor dan subkontraktor, nah seller ini adalah pemasok barang, material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Yang keempat, ada business partners. Merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contohnya, jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai business partner atau teman bisnis. Nah, selanjutnya ada organizational groups. Merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Selanjutnya ada functional manager, yaitu merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer SDM, manajer pemasaran di dalam suatu perusahaan. Itu namanya functional manager. Selanjutnya institusi keuangan. Merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Nah, berbeda ya dengan functional manager. Tadi salah satu contoh dari functional manager adalah manajer keuangan. Tapi ini adalah institusi keuangan. Perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang bisa melakukan proses pendanaan. Contohnya ada di bank, lembaga keuangan lainnya, ya. Selanjutnya ada pemerintah pusat dan setempat. Merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti departemen pemerintah terkait seperti PU, perhubungan, lembaga auditor, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan pemerintah setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Selanjutnya ada ekspor atau ahli. Merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya misalkan ahli struktur, ahli kontrak, ahli pemasaran, dan lain sebagainya, ya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada consultants. Merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Biasanya proyek yang besar itu memiliki konsultan, ya. Kalau bidang IT itu namanya konsultan IT. Selanjutnya staf proyek, yaitu merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek, seperti staf pemilik proyek, staf kontraktor, staf konsultan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan tim proyek ya, ini adalah staf dalam perusahaan, ya. Selanjutnya lingkungan sekitar proyek merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan. Misalkan kita bangun apartemen. Nah, lingkungan sekitar apartemen itulah juga merupakan stakeholder. Dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Nah, kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil dan tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Nah, ada keputusan yang perlu diambil keputusannya, ya, ada masalah yang perlu diambil keputusannya, nah terlambat diambil keputusannya, maka bisa menyebabkan kegagalan dalam mengelola stakeholder atau tidak disetujuinya langkah percepatan proyek ya yang diperlukan.
Selanjutnya, peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi risiko proyek. Nah, ada risiko proyek yang membutuhkan persetujuan dari stakeholder. Nah, stakeholder ini menghambat eh, keputusannya sehingga biayanya pun meningkat. Selanjutnya ada hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi. Jadi konflik itu bisa terjadi karena perbedaan antara stakeholder, ya, ataupun juga diakibatkan karena konflik antar tim proyek. Dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi. Karena terlalu tinggi mungkin juga over budget juga, waktunya molor juga, maka diambil keputusan bahwa adanya penghentian proyek. Terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen stakeholder atau pemangku kepentingan. Yang pertama itu mengidentifikasi pemangku kepentingan. Apa maksudnya? Ini melibatkan mengidentifikasi semua orang yang terlibat dalam proyek atau terpengaruh olehnya dan menentukan cara terbaik untuk mengelola hubungan dengan mereka. Keluaran utama dari proses ini adalah daftar pemangku kepentingan atau daftar stakeholder. Tahap yang kedua yaitu perencanaan manajemen pemangku kepentingan. Melibatkan penentuan strategi untuk secara efektif melibatkan pemangku kepentingan dalam keputusan dan kegiatan proyek berdasarkan kebutuhan, minat, dan potensi dampak mereka. Keluaran dari proses ini yaitu rencana pengelolaan pemangku kepentingan dan pembaruan dokumen proyek. Nah, tahap yang ketiga yaitu mengelola keterlibatan pemangku kepentingan. Melibatkan komunikasi dan bekerja dengan pemangku kepentingan proyek untuk memenuhi kebutuhan dan harapan mereka, menyelesaikan masalah, dan mendorong keterlibatan dalam keputusan dan kegiatan proyek. Keluaran dari proses ini yaitu log masalah, permintaan perubahan, pembaruan rencana manajemen proyek, pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Dan langkah yang terakhir yaitu mengontrol keterlibatan pemangku kepentingan, melibatkan pemantauan hubungan pemangku kepentingan, dan menyesuaikan rencana dan strategi untuk melibatkan pemangku kepentingan sesuai kebutuhan. Nah, keluaran dari proses ini adalah informasi kinerja kerja, permintaan perubahan, pembaruan dokumen proyek, dan pembaruan aset proses organisasi. Hal-hal penting yang terdapat pada overview di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement document, enterprise environmental factors, dan organizational processes asset. Yang kedua, hal yang penting ya, stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder management yang berupa dokumen resmi. Yang ketiga, dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Yang keempat, pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah project, manajemen plan, project dokumen, dan organizational proses aset. Dan yang kelima, expert judgment, pendapat ahli, meeting, dan analisis adalah tools dan teknik. Nah, demikianlah video kali ini. Lengkap sudah video pembelajaran dalam 10 knowledge area pada manajemen proyek. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.